Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu dalam Renungan Harian edisi Jumat tanggal 29 Mei 2020. Sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan limpah terima kasih kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru ini. Syukur dan limpah terima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami semalam, sehingga kami boleh bangun kembali dengan sehat walafiat untuk memenuhi tugas dan panggilan kami masing-masing di hari yang baru ini. Mengawali hari yang baru ini, kami hendak mendengar dan merenungkan sabdamu. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar Ia menerangi dan membimbing hati kami, supaya kami dapat menangkap apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar bersama diambil dari Injil Yohanes pasal 15, pasal 21 ayat 15 sampai 19. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Yesus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengajukan pertanyaan kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan ini diajukan oleh Yesus sebanyak 3 kali. Petrus bukannya marah, tetapi sedih, sebab ia teringat sudah 3 kali pula ia menyangkal Yesus ketika Yesus ditangkap dan disiksa
di Taman Zaitun. Yesus mengulangi pertanyaannya bukan karena Yesus tidak tahu jawaban Petrus, tetapi ia mau Petrus sungguh-sungguh mencerna pertanyaan itu dan menjawabnya dengan sadar, bukan spontanitas, tetapi harus sungguh-sungguh sadar, datang dari kedalaman hati yang sungguh mendalam. Pertanyaan Yesus tidak sekedar apakah Yesus mencintainya sebagai saudara, tetapi mencintainya lebih dalam, yaitu mencintai dengan rela untuk berkorban. Tanda cinta Petrus itu memang pernah tampak. Ia pernah menghunus pedang melawan Malkus yang mencoba menangkap Yesus. Ia pernah juga berkata rela untuk mati demi Yesus. Tapi pertanyaannya sekarang, benarkah demikian? Yesus menantikan buktinya. Petrus akhirnya menjawab, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Memang benar, Petrus mengasihi Yesus sampai ia mati. Ia wafat dengan cara disalibkan, tapi tidak sama dengan gurunya. Ia mau mati disalibkan dengan cara kepala ke bawah. Itulah cara Petrus untuk membuktikan betapa ia mencintai Yesus, mengasihi Yesus lebih daripada segala-galanya. Itulah cara Petrus untuk menjawab pertanyaan Yesus, bahwa ia rela berkorban demi imannya kepada sang gurunya itu. Dan imannya itu ia buktikan dengan mati menyerupai gurunya dengan disalib, meskipun dengan kepala ke bawah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pertanyaan dari Yesus, apakah engkau mengasihi aku, tetap aktual untuk kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang ini. Pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku, adalah pertanyaan sentral dalam kehidupan setiap orang Katolik. Kita selalu bisa bertanya pada diri kita sendiri dalam keluarga, apakah kita ini telah mampu mengasihi Yesus dengan segenap hati, lebih daripada segala-galanya? Apakah kita mengasihinya? Apakah kita mengasihi Yesus lebih daripada pekerjaan, harta, prestasi, dan nama baik? Apakah kita mengasihinya lebih daripada sesama umat beriman lainnya? Apakah kita mengasihinya dengan rela berkorban seperti yang ditunjukkan oleh Petrus sebagai jawaban konkret atas imannya itu? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, banyak hal yang harus dikorbankan agar dapat mengasihi Tuhan dengan setulus hati. Di antaranya cinta diri dan aneka kebutuhan pribadi. Kasih seorang kepada Tuhan selalu ditandai dengan kerendahan hati, penyesalan dan pertobatan serta ketaatan. Kualitas iman itu pada akhirnya ditemukan dalam diri Petrus dan mungkin juga kita yang hidup di zaman sekarang ini. Apabila kita mampu menunjukkan kualitas iman kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di zaman sekarang, sebagaimana telah ditunjukkan oleh murid-murid Yesus dalam bacaan Injil tadi, Petrus dan para murid-murid lainnya, maka kita sungguh mencintai Yesus. Apabila kita mampu melaksanakan segala perintah-perintah yang diberikan Tuhan kepada kita melalui gerejanya yang kudus, gereja Katolik,
maka kita adalah sungguh-sungguh murid-murid Yesus yang tangguh untuk zaman sekarang ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, medan perutusan kita masing-masing adalah wadah tempat untuk kita mewujud nyatakan apakah benar kita ini sungguh-sungguh mencintai Yesus secara mendalam, ataukah masih sebatas kata-kata saja. Biarlah perjalanan waktu yang akan menguji apakah benar kita ini adalah murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang ini, ataukah kita hanya sekedar menyandang nama sebagai orang Katolik. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita untuk selalu merenungkan dan membaharui diri kita masing-masing. Mari kita semakin hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui gerejanya yang kudus, yaitu Gereja Katolik yang satu, kudus, dan apostolik. Semoga demikian. Tuhan memberkati.